Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, khususnya dalam hal perpajakan. Definisi menurut ahli Prof. Dr. Rochmat Soemiatro, hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan warga negara guna membiayai pengeluaran negara dan pengaturan tentang hubungan antara negara dan rakyat sebagai wajib pajak. M. Darussalam. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antar pemerintah dan masyarakat dalam hal perpajakan. Hukum pajak memiliki dua aspek penting, yaitu hukum pajak material mengatur tentang keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak, pihak yang dikenai pajak, besaran pajak yang dikenakan serta sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai PPN. 2. Hukum pajak formal mengatur tentang prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan seperti tata cara pendapatan, jumlah utang pajak, hak-hak fikus, dan kewajiban-kewajiban pajak. Contohnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga pajak berdasarkan penggolongan dalam pengenaan beban, yang keempat pajak berdasarkan sifat pemungutnya. Pertama, pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Matrai. Lalu pajak daerah. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah seperti pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak hotel dan restoran. Selanjutnya, pajak berdasarkan sifatnya. Ada dua. Yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau status perkawinan atau jumlah tanggungan. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif hanya memperhatikan objek pajaknya tanpa mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contohnya PPN, PPNBM, dan PBB. Yang selanjutnya pajak berdasarkan penggolongan dalam pengenaan beban. Ada dua juga. Yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Adalah beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung ialah beban pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Terakhir ada pajak berdasarkan sifat pemungutnya. Terbagi menjadi 4, yaitu pajak progresif, yang kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak degresif, yang keempat pajak regresif. Yang pertama, pajak progresif. Pajak progresif yaitu tarif pajak yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan, seperti PPh dengan lapisan penghasilan. Selanjutnya, pajak proporsional. Pajak proporsional ini adalah tarif pajak tetap dengan persentase yang tidak berubah meskipun jumlah yang tidak dijadikan dasar pengenaan berubah. Contohnya PPN dengan tarif 11%. Yang ketiga, pajak degresif. Tarif pajak ini semakin menurun ketika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan semakin besar. Yang terakhir, pajak regresif. Tarif pajak ini menurun ketika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan meningkat.
Untuk selanjutnya, perbedaan hukum pajak dan hukum lainnya. Hukum pajak memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan bidang hukum lainnya, terutama karena sifatnya yang publik dan mengatur hubungan antara wajib pajak, individu atau badan, dengan negara sebagai pemungut pajak. Berikut adalah beberapa pembedaan utama. Yang pertama, subjek dan objek hukum. Hukum pajak, subjek hukum utamanya adalah negara melalui aparat perpajakan dan wajib pajak. Objek hukumnya adalah peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang dikenakan pajak seperti penghasilan, kepemilikan barang, atau transaksi. Hukum lainnya memiliki variasi subjek dan objek hukum tergantung jenisnya. Misalnya, hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Hukum pidana mengatur perbuatan melawan hukum dan negara sebagai penuntut, dan hukum administrasi negara mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Yang kedua, sifat hukum. Hukum pajak cenderung bersifat imperatif dan memaksa. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang, dan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar. Pelaksanaan hukum pajak tidak dapat ditunda atau dinegosiasikan secara bebas. Hukum lainnya dapat bersifat lebih beragam. Hukum perdata umumnya bersifat sukarela dan didasarkan pada perjanjian antara pihak. Hukum pidana tetap bersifat memaksa terkait larangan dan saksi. Namun, prosesnya melibatkan hak-hak terdakwa. Hukum administrasi negara memiliki campuran sifat imperatif dan diskresi pemerintah. Yang ketiga, tujuan hukum. Hukum pajak tujuan utamanya adalah fiskal, yaitu mengumpulkan dana untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Selain itu, pajak juga dapat berfungsi reguler atau mengatur perilaku masyarakat, misalnya pengenaan pajak tinggi untuk barang mewah atau rokok. Hukum lainnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hukum perdata bertujuan mengatur hubungan privat dan menyelesaikan sengketa antar individu atau badan. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera, dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Hukum administrasi negara bertujuan mengatur penyelenggaraan pemerintah yang baik. Yang keempat, sumber hukum. Hukum pajak, sumber hukum utamanya adalah undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Asas legalitas sangat kuat dalam hukum pajak, yang berarti segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hukum lainnya memiliki sumber hukum yang lebih beragam, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi atau putusan pengadilan, kebiasaan, dan traktat atau perjanjian internasional. Yang kelima, sanksi. Hukum pajak, sanksi dalam hukum pajak umumnya berupa sanksi administrasi, denda, bunga, dan dalam kasus tertentu dapat berupa sanksi pidana seperti kurungan penjara jika terjadi pelanggaran berat seperti penggelapan pajak. Hukum lainnya memiliki jenis sanksi yang berbeda sesuai bidangnya. Hukum perdata umumnya memiliki sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Hukum pidana memiliki sanksi berupa pidana pokok, penjara, denda, dan pidana tambahan. Hukum administrasi negara memiliki sanksi berupa teguran, pencabutan izin, atau denda administrasi. Yang keenam, kedudukan dalam sistem hukum. Hukum pajak secara umum dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks kepentingan umum atau keuangan negara. Hukum lainnya terbagi menjadi hukum publik, misalnya hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum privat atau hukum perdata, misalnya hukum perjanjian atau hukum waris. Yang ketujuh, hubungan dengan hukum lain.
Meskipun berbeda, hukum pajak juga dapat berkesinambungan dengan bidang hukum lain. Misalnya, hukum perdata, hukum pajak seringkali mengambil konsep-konsep dari hukum perdata seperti pengertian kepemilikan, perjanjian, dan warisan untuk menentukan objek atau subjek pajak. Hukum pidana, tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Hukum administrasi negara, proses penetapan penagihan dan penyelesaian sengketa pajak juga melibatkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, kita dapat lebih jelas memposisikan hukum pajak dalam keseluruhan Islam, keseluruhan sistem hukum, dan memahami karakteristik uniknya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembedaan jenis pajak. Pembedaan jenis pajak adalah pengelompokan atau pengklarifikasian suatu pajak berdasarkan karakteristiknya, seperti sifat, pihak pemungut, objek pajak, dan subjek pajaknya. Tujuan dari pembedaan ini adalah untuk memahami bagaimana pajak pekerja, siapa yang harus membayar, siapa yang memungutnya, dan atas apa pajak itu dikenakan. Pembedaan jenis pajak ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pembeda jenis pajak berdasarkan sifatnya. Dengan berdasarkan sifatnya ini memiliki dua sifat, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada orang lain, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan seperti PBB. Lalu ada pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya sebuah pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua ada perbedaan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat ini merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, contohnya yaitu PPN, PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu ada pajak daerah, yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet, dan lain-lain. Yang ketiga ada pajak berdasarkan objek. Yang pertama ada pajak atau penghasilan. Semua penghasilan yang diperoleh itu akan menjadi wajib pajak, baik bagi pekerja, usaha, dan investasi. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak atas konsumsi, kegiatan konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir ada pajak atas kekayaan atau kepemilikan. Kepemilikan atau perolehan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, contohnya pajak bumi dan bangunan, dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga ada pajak berdasarkan objeknya. Ini terbagi menjadi 3, dan yang pertama ada pajak atas penghasilan. Pajak atas penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap orang secara pribadi atau badan sehubung dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Pajak penghasilan umum ini dihitung sebagai produk tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Yang kedua ada pajak atas konsumsi.
Pajak ini bisa diartikan seperti pajak yang dikenakan atas pembelian apapun atau penjualan suatu barang dan jasa akan kena pajak. Dan yang terakhir ada pajak atas kekayaan atau kepemilikan. Kepemilikan atau perolehan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.